Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibah Istiqomah dengan NIM 222111010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Pidana. Di dalam video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama terkait pengertian tindak pidana dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau yang juga disebut sebagai straf dan feit itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Kata straf berarti pidana atau hukum, bar artinya dapat, dan feit artinya fakta atau perbuatan. Selain itu, tindak pidana juga memiliki istilah-istilah lain seperti peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang dapat diancam dengan pidana, dan juga tindak pidana itu sendiri. Sedangkan menurut para tokoh, ini ada beberapa definisi terkait tindak pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Berjono Pajudikolo yang mengatakan tindak pidana adalah tindakan apa saja yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Lalu ada Ines Jar yang mengatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya tindak pidana. Jadi apabila seseorang akan dikenai ancaman pidana, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan syarat-syarat inilah yang dikatakan dengan tindak pidana. Lalu ada pengertian tindak pidana dari tokoh Simon yang ia mengemukakan tentang tindak pidana adalah perlakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Ini bersifat melawan hukum, maksudnya melawan undang-undang yang di dalam undang-undang itu telah diatur aturan-aturan, larangan-larangan dan perintah-perintah, dan ini dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, karena tidak semua manusia ini dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Lalu ada pengertian dari tokoh J. Lawman yang mengatakan tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan itu disertai dengan ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah dibutuhkan oleh tokoh-tokoh tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa tindak pidana ini meliputi beberapa unsur. Yang pertama seperti dilakukan oleh manusia, yang kedua diancam pidana, lalu melawan hukum, kemudian dilakukan dengan kesalahan, dan juga dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya yakni jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana kejahatan merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas itu diancam dalam undang-undang dengan ancaman pidana maupun tidak. Sedangkan pelanggaran ini merupakan tindakan yang oleh masyarakat baru disadari bahwa itu merupakan tindakan pidana karena di dalam undang-undang dikatakan bahwa hal itu diancam dengan ancaman pidana. Contoh dari kejahatan yaitu pembunuhan, kemudian pencurian. Sedangkan pelanggaran ini seperti melanggar aturan tata tertib, melanggar peraturan berlalu lintas, dan sebagainya. Dan yang kedua ada tindak pidana formil dan material. Tindak pidana formil itu merupakan tindak pidana yang dalam perumusannya berfokus pada perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana material itu dalam perumusannya berfokus pada akibat yang ditimbulkan. Contohnya dalam satu kasus pembunuhan. Dalam pembunuhan ini tindakan formilnya adalah perbuatan yang dilarang. Bagaimana cara pelaku ini membunuh seseorang, apakah dengan menusuk atau menganiaya, itu yang dikatakan sebagai tindakan formil. Sedangkan tindakan material adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu dari pembunuhan ini akibat yang ditimbulkan adalah hilangnya nyawa. Yang ketiga adalah tindakan pidana komisionis dan omisionis. Tindak pidana komisionis ini adalah tindak pelanggaran terhadap larangan. Jadi kita dilarang untuk melakukan sesuatu tetapi kita melanggarnya. Contohnya seperti melakukan pencurian, pembunuhan, karena kita dilarang untuk mengambil barang seseorang tanpa izin, dan kita juga dilarang untuk membunuh seseorang. Apabila kita melakukan perbuatan larang-larang itu, maka itu dikatakan sebagai tindakan komisionis. Sedangkan tindakan komisionis ini adalah tindakan pelanggaran terhadap perintah. Contohnya adalah kita melanggar perintah untuk menggunakan sabuk ketika mengendarai mobil, kemudian kita tidak mengenakan helm ketika berkendara, atau seseorang tidak datang ke pengadilan ketika dia dimintai untuk datang menjadi saksi. Itu merupakan contoh tindakan pidana komisionis. Dan yang keempat itu adalah tindakan dolus dan kulfa. Tindakan dolus adalah tindakan pidana yang di dalamnya terkandung unsur kesengajaan. Apabila seseorang memang sengaja untuk melakukan suatu tindakan pidana, maka itu dikatakan sebagai tindak pidana dolus. Sedangkan kulfa itu adalah tindak pidana yang tidak terkandung unsur kesengajaan. Untuk mengingat-ingat, kata kulfa ini yang bersama dengan kata alfa. Jadi kulfa ini adalah pelanggaran atau tindak pidana karena adanya kealfaan. Seseorang lupa untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi sesuatu yang itu mengakibatkan kerugian atau kesalahan. Contoh dari dolus ini adalah seseorang membenci temannya dan dia
berencana untuk membunuh atau menganiayanya, maka ini ada kesengajaan di dalamnya. Nah, sedangkan kalau kulfa ini contohnya seperti seorang ibu, dia lupa untuk menyusui anaknya sehingga anaknya mengalami sakit atau bahkan kematian. Itu dan apabila memang benar-benar dikarenakan lupa, maka itu masuk ke dalam tindak pidana kulfa. Selanjutnya, jenis tindak pidana yang kelima yaitu tindak pidana aduan dan biasa. Pada tindak pidana aduan ini, penuntutan terhadap pelaku baru bisa dilakukan setelah adanya aduan dari pihak korban. Namun apabila dari korban tidak melakukan pengaduan, maka si pelaku ini akan tetap dibebaskan dan tidak bisa dijatuhi hukuman apapun. Seperti contohnya adalah pemerkosaan ataupun penghinaan. Apabila si korban ini tidak merasa disalahi oleh pelaku, maka si pelaku ini akan tetap dibebaskan dan tidak bisa diberikan ancaman hukuman pidana apapun. Sedangkan kalau tindak pidana bukan aduan atau tindak pidana biasa, itu penuntutan kepada pelaku bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya aduan dari pihak korban terlebih dahulu. Contohnya seperti pembunuhan atau pencurian, itu tanpa harus menunggu aduan dari pihak korban, itu bisa langsung dijatuhi tuntutan atau ancaman pidana. Dan yang terakhir, jenis tindakan pidana adalah tindak pidana tunggal dan berganda. Untuk tindak pidana tunggal ini adalah tindak pidana yang cukup dilakukan sekali untuk si pelaku dapat dijatuhi tuntutan atau ancaman hukuman seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan. Sedangkan tindak pidana berganda ini adalah tindak pidana yang jika dilakukan beberapa kali, seperti contohnya tindakan penadahan. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat terkait pengertian tindak pidana dan jenis-jenisnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.